Halo, assalamualaikum. Welcome back to my channel. Welcome back to our channel. Nah, jadi kali ini kita mau bahas tentang sunscreen. Sebenarnya sunscreen itu apa sih? Dan kenapa kita nggak boleh sama sekali lewatin sunscreen di setiap skincare rutin kita waktu pagi hari? Sunscreen itu masuk dalam kategori skincare untuk pagi ataupun siang hari. Soalnya sunscreen itu berguna untuk melindungi wajah kita dari sinar paparan matahari. Karena dalam sinar paparan matahari itu terdapat UVA dan juga UVB yang sangat berbahaya dan gak bagus banget buat kulit kita. Apa sih UVA dan UVB itu? Nah, buat kalian semua yang nggak tahu, aku bakalan jelasin sedikit di sini. Kalau untuk UVB sendiri itu adalah sinar matahari yang dapat membuat kulit kita terbakar, dapat memberikan sensasi rasa panas pada kulit kita. Jadi udah pasti itu sangat berbahaya banget. Dan UVA sendiri adalah sinar matahari yang dapat menimbulkan kerutan dan juga flek-flek hitam di wajah kita. Akan membuat wajah kita terlihat lebih tua daripada umur kita yang sebenarnya karena timbulnya keriput dan juga flek-flek hitam. Lalu gimana dong caranya kita supaya kita bisa melindungi kulit kita ini dari sinar UVA dan juga UVB itu? Salah satu caranya dengan menggunakan skincare secara rutin setiap pagi hari. Selain kalian harus memakai skincare dan juga sunscreen pada pagi hari, kalian juga harus meng-reapply sunscreen itu minimal setelah 2 jam ataupun 3 jam setelah pemakaian pertama saat kalian pakai sunscreen. Karena sunscreen itu bisa luntur pada saat kita berkeringat, jadi udah otomatis banget kita harus reapply itu. Kalau kalian pertama kali pakai sunscreen jam 9, kalian itu harus udah reapply jam 12 dan juga jam 3 sore. Itu kalau kalian memang punya aktivitas luar ruangan yang bener-bener kalian harus berpaparan langsung dengan sinar matahari. Tapi kalau kalian cuma di rumah aja, kalau kalian nggak perlu keluar rumah, jangan berpikir kalau kalian nggak perlu pakai sunscreen. Kalian harus tetap pakai sunscreen. Tapi kalian nggak perlu meng-reapply-nya sebanyak saat kalian berada di luar ruangan. Kalau kalian berada di luar ruangan atau aktivitas kalian memang harus berada di luar ruangan, kalian seenggaknya butuh meng-reapply sunscreen sebanyak 2 kali. Tapi kalau kalian cuma duduk di rumah aja, kalian cukup meng-reapply sunscreen sebanyak 1 kali, yaitu jam 12 siang. Selain meng-reapply sunscreen, kalian juga harus tahu takaran yang pas, dosis yang pas, sebenarnya sebanyak apa sih saat kita harus memakai sunscreen. Dokter-dokter menyarankan supaya kita meng-apply sunscreen sebanyak 2 jari. Jadi kalau kalian punya sunscreen, sebelum kalian meng-apply-nya ke muka kalian, ke wajah kalian, kalian taruh dulu sunscreen kalian di jari kalian ini, di 2 jari kalian ini. 1 jari untuk daerah wajah dan 1 jari lagi untuk daerah leher. Kalian nggak boleh melupakan daerah leher yang harus kalian pakaiin sunscreen, karena kebanyakan kerutan itu lebih cepat berada di leher. Selain itu, kalian juga harus pastikan kalau sunscreen kalian itu bisa melindungi kalian dari sinar UVA dan juga UVB. Jangan hanya salah satunya aja. Bagaimana cara memastikannya? Gampang banget. Kalau kalian membeli sunscreen, coba kalian pastikan apa di situ tertulis SPF dan juga PA-nya. Karena untuk perlindungan dari sinar UVA,
kalian memerlukan sunscreen yang memiliki PA. Tapi untuk melindungi kulit kalian dari sinar UVB, kalian memerlukan sunscreen yang memiliki SPF. Gimana kalian tahu seberapa dapat melindungi sunscreen itu dari sinar matahari? Jadi kalau untuk SPF sendiri, kalau kalian lihat di bungkus sunscreen kalian atau di tube sunscreen kalian tulisannya SPF 15, itu berarti sunscreen tersebut bisa melindungi kalian dari sinar UVB sebanyak 93%. Kalau SPF-nya 30, bisa melindungi dari sinar UVB sebanyak 97%. Kalau SPF-nya 50, dapat melindungi dari sinar UVB sebanyak 98%. Untuk SPF yang lebih tinggi dari itu nggak ada, karena semua orang, penelitian, dokter sepakat kalau nggak ada yang bisa melindungi kulit kita 100% dari sinar UVA ataupun UVB. Untuk perlindungan dari sinar UVA itu sendiri, kalian perlu sunscreen yang punya PA-nya. Semakin banyak PA, semakin banyak plus yang ada di depan tulisan PA, itu akan semakin bagus dan akan semakin besar persentasenya untuk bisa melindungi kulit kalian dari sinar UVA. Misalnya contoh, SPF 15 dan PA+. Itu berarti kekuatan sunscreen-nya itu biasa-biasa aja, karena SPF-nya 15 hanya bisa melindungi dari sinar UVB sebanyak 93% dan PA-nya hanya plusnya cuma 1. Jadi itu bisa melindungi dari sinar UVA pun juga biasa-biasa aja. Ada juga yang SPF 30 dan PA++. Itu berarti sunscreen itu bisa melindungi dari sinar UVB sebanyak 97% dan bisa melindungi dari sinar UVA dalam presentasi yang sedang. Ada juga yang SPF 50 plus PA++. PA-nya memiliki plus 3. Itu artinya sunscreen itu bisa melindungi dari sinar UVB sebanyak 98% dan juga bisa melindungi dari sinar UVA dengan presentasi yang maksimal. Bicara tentang sunscreen, aku hari ini mau juga sekalian review produknya Wardah. Nah, ini produk terbarunya Wardah UV Shield SPF 30 dan PA++. Packagingnya seperti ini, warnanya kuning, tube-nya lumayan sedang ya, seukuran telapak tangan. Dan untuk netonya sendiri dia ada 40 ml. Aku udah pakai ini kurang lebih 1 bulan dan ini masih ada tersisa sedikit. Ini adalah produk terbarunya Wardah. Jadi Wardah itu dulu pernah punya sunscreen yang tube-nya itu warnanya putih. Dan sekarang mereka sudah ganti packaging, sudah jadi warna kuning kayak gini dan dengan formula yang baru. Ini dia barangnya, Wardah SPF 30 PA+++. UV Shield Essential Sunscreen Gel. Kalian bisa lihat ya. Dan ini di belakangnya tertulis Wardah Skin Innovation UV Shield Essential Sunscreen Gel SPF 30 PA+++. High Protection Daily Sunscreen. 0% alkohol, vitamin rich, with vitamin E dan provitamin B5. Light texture, broad spectrum protection. UVA, UVB dan blue light. Jadi
Selain dia bisa melindungi dari UVA dan UVB, si sunscreen ini juga bisa melindungi kalian dari blue light, sinar biru dari PC, dari handphone, ataupun dari televisi yang biasa kalian tonton di rumah, ataupun barang-barang elektronik yang memang memancarkan blue light. Kita buka ya, tunggu sebentar. Dan ini ada netonya 40 mili. Untuk batch number dan expired date-nya ini udah nggak ada karena ada di packagingnya, dan packagingnya aku udah buka. Kita buka. Nah, warnanya putih seperti ini, dan teksturnya kental, tapi dia gampang banget untuk dibaut. Kita coba blend ya. Ini saat di blend bener-bener kerasanya enak banget, gampang banget. Dan untuk baunya dia menurutku kayak wangi body lotion gitu ya. Nah, kalian bisa lihat ini terlihat jauh lebih lembab dan jauh lebih glowing daripada sebelumnya. Memang ada white cast-nya, tapi sedikit banget white cast-nya, hampir nggak terlihat kalau di kamera. Nah, itu tadi sedikit pembahasan tentang si Wardah UV Shield SPF 30 dan PA++ ini. Kalau untuk di kulitku sendiri ini bagus dan bikin kulit lumayan glowing, tapi sebenarnya aku kurang sukanya karena kulit aku itu oily. Jadi dia itu essence sunscreen gel. Dia mengandung essence, udah otomatis dia bakalan menambah kelembaban di kulit kalian. Tapi karena aku sendiri udah pakai aloe vera gel sebelum aku pakai ini, itu berasanya kulit aku bener-bener terhidrasi. Cuman biasanya akan jauh lebih berminyak setelah aku pakai ini. Mungkin setelah 2 atau 3 jam baru akan terlihat berminyak. Dan karena dia juga essential sunscreen gel, otomatis dia itu lebih gampang di blend dan lebih ringan banget. Sudah jelas di sini klaimnya itu tertulis light texture, dan itu bener banget. Ini bener-bener light banget. Dari semua sunscreen yang pernah aku coba, ini yang teksturnya paling light, paling gampang di blend. Dia juga ada efek tone up-nya sedikit. Cuman kalau di kulit aku dia bikin white cast walaupun cuma sedikit aja. Nah, kesimpulannya dari aku, untuk si Wardah Essential Sunscreen Gel ini bagus. Udah jelas ini bagus. Untuk harga 40 ribuan, kalau aku ini beli di Alfamart atau Indomart kalau nggak salah, itu harganya 40 ribuan dengan isi 40 ml. Ini murah dan ini worth it untuk kalian beli. Dan kalian yang punya kulit dry, kalian pasti suka banget. Karena untukku sendiri, walaupun dia bikin kulitku oily, tapi oily-nya masih bisa aku toleransi. Jadi menurutku ini nggak masalah. Dan ini benar-benar bisa melembabkan kulit, bikin kulit kalian terasa lebih kenyal banget, mungkin karena ada efek si esensialnya ini. Nah, mungkin buat video kali ini segitu aja dari aku, sedikit review aku untuk si Wardah Essential Sunscreen Gel UV Shield SPF 30 dan PA+++. Terima kasih sebelumnya, jangan lupa di like, subscribe,
dan bagiin video aku sebanyak-banyaknya di semua sosial media.